Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Driven. Ayo langsung aja ke alurnya. Sebuah suara ledakan terus-menerus terdengar di medan perang. Dan pada saat yang sama, lebih dari selusin orang yang mengepung Xiaoyan dari semua sisi dalam pertempuran. Menghadapi pengepungan ini, sayap bela diri di belakang Xiaoyan terus menyapu dengan cepat. Dan lusinan pembangkit tenaga Taisu terus menyerang Xiaoyan yang membuat suara tabrakan terus terdengar dan sebuah serangan yang menghantam tubuh Xiaoyan. Meskipun kekuatan Xiaoyan dalam pertempuran telah ditingkatkan, namun dalam menghadapi pengepungan ini, bahkan dia nyaris tidak bisa bertahan lebih dari selusin putaran. Dan serangan Xiaoyan bahkan gagal menghantam salah satu dari mereka. Dia seperti bola. Meskipun cepat, dia masih ditendang oleh lusinan orang Taisu. Untungnya, dia masih menggunakan baju besi dewa palsu yang kuat, yang membuat Xiaoyan tidak mengalami luka serius. Hanya saja, baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan rusak parah. Dada dan pinggangnya hancur. Namun, Xiaoyan mengetahui bahwa karakteristik dari baju besi dewa palsu yang rusak dapat diperbaiki dengan menggunakan baju besi dewa palsu yang lain. Dan Xiaoyan memiliki banyak baju besi dewa palsu di cincin penerimaan. Xiaoyan mengeluarkan baju besi dewa palsu yang berbentuk cair dari cincin penerimaannya dan mengalirkan ke seluruh tubuhnya dan memperbaiki baju besi dewa palsu yang telah rusak, yang membuat baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan langsung terlihat baru, sama persis seperti pasukan Taisu yang baru keluar dari sarang Taisu. Taisu secara alami tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya, dan Xiaoyan yang sudah menggunakan baju besi dewa palsu. Bagi Taisu, menggunakan baju besi dewa palsu adalah hal yang tidak bisa mereka terima oleh Taisu. Perkuat serangan dan tekan terus. Taisu nomor 2 meraung dengan marah dan lebih dari selusin orang Taisu menggunakan satu serangan seperti mantra menjadi asap putih, seperti jaring langit. Di bawah serangan yang tidak dapat ditembus ini, menurut pemikiran mereka, Xiaoyan tidak akan memiliki perlawanan sama sekali. Bahkan, jika dia menggunakan kekuatan keabadian langkah ke-6, tidak akan cukup untuk menghancurkannya. Karena kekuatan abadi yang terkandung dalam serangan selusin orang Taisu saat ini sudah menjadi serangan yang hanya bisa ditampilkan oleh pembangkit tenaga abadi di langkah ke-8. Dengan kekuatan Xiaoyan yang menggunakan keabadian dari langkah ke-6, secara alami lebih dari cukup menghancurkannya. Namun, Xiaoyan masih bisa menggunakan jantung api dan guntur dalam menghadapi serangan Taisu. Dan bahkan, dia masih bisa memberikan perlawanan dalam menghadapi pengepungan ini. Namun pada saat ini, Xiaoyan merasa ada yang salah dengan serangan mereka. Sepertinya mereka tidak ingin dia mati saat ini. Karena Xiaoyan merasakan serangan lebih dari selusin orang Taisu ini, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh untuk melawannya. Karena Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4 mempersulit Xiaoyan untuk menghadapinya. Dan jika orang-orang ini ingin membunuhnya dengan cara apapun saat ini, mustahil baginya untuk bertahan sampai sekarang. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan, mereka ingin menangkap Xiaoyan hidup-hidup. Bagi Taisu, Xiaoyan sangat aneh, bisa mengetahui terlalu banyak rahasia mereka. Jadi, mereka ingin mencari tahu siapa Xiaoyan, bagaimana dia mempelajari menggunakan baju besi dewa palsu, dan harus mencari tahu dia tidak memiliki darah, tapi dia bisa menggunakan baju besi dewa palsu. Dan hal yang paling penting adalah, walaupun dia menghadapi semakin banyak orang Taisu, tetapi sepertinya dia semakin keras melawan.
Meskipun Xiaoyan tidak dapat melarikan diri dari pengepungan, namun selusin orang Taisu tidak dapat menekan Xiaoyan untuk sementara waktu, membuatnya terus berurusan dengan mereka. Meskipun baju besi dewa palsu di tubuhnya hampir hancur, tetapi itu dapat pulih dengan cepat. Bagi Xiaoyan, menggunakan baju besi dewa palsu adalah hal yang mudah, karena baju besi dewa palsu tidak ada gunanya saat dikumpulkan. Namun, meskipun kekuatan pertahanan baju besi dewa palsu sangat kuat, bagaimanapun juga itu masih menempel pada tubuh Xiaoyan. Meskipun tubuhnya di bawah baju besi benar-benar dipukul berkali-kali, tapi tidak mengakibatkan luka fatal. Selama tubuhnya tidak terluka fatal, tidak bisa membuat Xiaoyan yang kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Selama avatar dewa asli dapat dipulihkan keadaan semula dalam beberapa tarikan nafas. Meskipun dia tidak dapat merasakan batas dukungan dari avatar dewa asli, tetapi karena Xiaoyan sangat sering menggunakan avatar dewa asli, jadi dia dapat merasakan bahwa vitalitas hilang seiring dengan pertempuran. Karena daging dan darah adalah kekuatan dari avatar dewa asli. Jika Xiaoyan dapat menerobos ke dewa pertempuran leluhur, mungkin avatar dewa asli dapat mencoba menerobos langkah keempat. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Namun senyum masam muncul di wajahnya. Dia berpikir untuk membiarkan avatar itu menerobos langkah keempat. Bahkan sebelum dia menyentuh ambang atas memasuki dewa pertempuran leluhur. Namun pada saat ini, serangan Xiaoyan lebih terlihat lemah. Dengan kekuatan keabadiannya, bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan selusin orang Taisu. Di bawah serangan balasan orang Taisu, Xiaoyan akhirnya hancur. Dengan kekuatan abadi yang kuat dari selusin orang Taisu, bahkan Xiaoyan dapat bersaing dengannya. Kekuatannya yang luar biasa, bahkan di luar dugaan Jian Xiangyang. Diikat. Mendengar itu, lebih dari selusin orang Taisu bergegas, bekerja sama secara diam-diam. Setengah dari mereka menekan Xiaoyan, dan benang merah muncul di tangan beberapa orang yang tersisa. Seperti ular berbisa menyapu ke arah Xiaoyan. Namun, benang merah itu terus terbelah, berubah menjadi jaring di udara, menutupi ke arah Xiaoyan. Benang sutra merah naik menutupi Xiaoyan saat ini. Meskipun dia berusaha keras untuk melepaskan diri, tetapi dia menemukan bahkan benang sutra merah selembut rambut, dan dia tidak bisa melepaskan dengan kekuatan sama sekali. Bahkan jika dia menembaknya, itu tidak berguna. Ketika benang sutra merah menjerat tubuh Xiaoyan dengan keabadian, dan beberapa orang Taisu langsung menariknya dengan keras, seperti 5 kuda yang menarik mayat di kehampaan. Saya juga sangat ingin tahu tentang Anda, tetapi saya ingin melihat bagaimana Anda melakukannya. Sosok Taisu nomor 2 datang di depan Xiaoyan, dan suaranya yang dingin datang dengan kekuatan di depannya. Melihat Taisu nomor 2, bahkan jika dia ingin mengambilnya, dia tidak berani mengabaikannya. Dia takut keadaan akan berubah. Jika dia terlambat mengambilnya, selama dia bisa mengambil baju besi dewa palsunya, dia berpikir bahwa permaisuri akan mencoba menyelamatkan Xiaoyan. Melihat situasi, Jian Xiangyang tiba-tiba berhenti dan dia menatap permaisuri di kejauhan. Selama dia memberi perintah, dia akan pergi untuk menyelamatkan Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat permaisuri, dia melihat bahwa permaisuri acuh tak acuh menutup matanya, seolah-olah dia tidak melihat pertempuran Xiaoyan. Permaisuri terlihat sangat santai dengan mata tertutup. Ketika melihat ini, Jian Xiangyang sedikit mengernyit. Karena ketika dia berada di samping permaisuri, dan permaisuri selalu melihat pertempuran Xiaoyan,
Tetapi sekarang dia memilih untuk menutup matanya. Namun, ketika Qian Xiangyang memikirkannya, tiba-tiba cahaya yang menyilaukan meledak seperti ledakan api di depan matanya. Namun, tidak ada ledakan yang terdengar. Dan setelah cahaya putih, seperti malam menelan siang, dalam sekejap, kegelapan menyelimutinya. Dan ketika Qian Xiangyang bereaksi, dia menemukan dirinya dalam domain bayan. Dia tahu bahwa hanya ada satu suara yang samar-samar bergema di telinganya. Pada saat ini, Xiaoyan memilih untuk menggunakan kekuatan bayan. Meskipun pertahanan baju besi dewa palsu kuat, tetapi pertahanannya terhadap bayan tidak kuat. Tetapi, begitu nafas bayan keluar, itu tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Berbagai macam mata putih juga tak terbayangkan. Sekali lagi, daerah sekitar Xiaoyan tegang dan gerakan semua orang berhenti, seolah-olah waktu berhenti. Kekuatan macam apa ini yang bisa mengendalikan begitu banyak orang? Mereka yang sedikit lebih jauh, semuanya terkejut dengan pemandangan ini. Puluhan ribu orang, gerakan mereka berhenti seolah-olah waktu ditekan untuk berhenti. Dan ketika mereka menatap cahaya yang berkedip-kedip, bahkan dari kejauhan, mereka semua merasakan pemisahan jiwa dan raga. Kebanyakan orang memilih untuk memalingkan muka, tidak berani menatapnya. Sayang sekali, dunia nyata Xuanyin tidak memiliki sumber kekuatan yang begitu kuat saat ini. Permaisuri perlahan membuka matanya dan berkata dengan lembut sambil tersenyum manis.